Pemakaman korban COVID-19 nyaris setiap hari memadati pemakaman. Para pasien antri menunggu ruangan isolasi. Tenaga kesehatan kewalahan, mereka didera keletihan hingga rentan terpapar virus mematikan ini. Situasi penyebaran COVID-19 varian baru ini benar-benar terasa sangat mencekam. Nyaris setiap hari berita kematian bergema di media sosial atau di sekitar lingkungan kita. Satu persatu mereka yang terpapar tumbang hingga harus menjalani isolasi. Sebagian bahkan sudah pergi meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya. Tak terkecuali duka akibat COVID-19 itu dirasakan oleh kalangan selebriti. Yang terbaru, keluarga selebriti yang juga tengah terpapar virus corona dan tengah menjalani isolasi adalah presenter Tia Aristia. Kepada tim kami, Tia mengaku jika anak pertama dan pengasuhnya terpapar virus corona. Namun meski begitu, Tia tak berusaha panik. Meski tak bisa menjalani isolasi di rumah sakit, karena kesulitan mencari ruang isolasi, Tia dan keluarga akhirnya memutuskan untuk menjalani isolasi mandiri dengan tetap berkonsultasi dengan dokter. Iya, jadi sekarang kondisinya aku, Kanaka, anak aku yang pertama dan juga susternya itu kita lagi positif COVID-19 gitu. Cuman kalau misalkan dari mananya ya kita juga nggak bisa pastiin ya dapetnya dari mana, karena kan sekarang memang COVID itu lagi benar-benar di mana-mana lagi tinggi banget gitu. Jadi awalnya tuh yang ada gejala duluan justru ayahnya anak-anak, karena dia ada kayak pilek-pilek pindeng gitu kan. Nah dia maksudnya mau make sure gitu apakah COVID atau bukan. Tapi Kanaka juga selanjutnya habis itu Kanaka ada demam. Nah di situ kita udah jadi kayak lebih waspada lagi gitu. Dan ternyata pas dicek memang yang positif itu Kanaka, aku, dan Susmia gitu. Jadi ayahnya malah justru aman. Dan waktu pas kita udah ada gejala tuh di awal itu udah kita pisah-pisah. Jadi ayahnya tidur sendiri karena ayahnya ada gejala. Kanaka tidur sendiri karena ada demam. Tapi Kanaka kan sama aku. Sebenarnya dari awal kita juga ngelihat ya, maksudnya ada, kalau dibilang protokol mau seketat apapun, aku tuh benar kayak orang mau masuk ke rumah aja harus aku swab dulu gitu. Terus udah gitu masker juga di rumah kebanyakan kita pakai masker justru. Jadi ini udah lebih terbiasa gitu, karena di dalam rumah pun kita memang membiasakan sebisa mungkin pakai masker. Anak-anak pun itu mereka pada senang juga disuruh pakai masker. Jadi cuci tangan rajin. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang ada kelalaian ya bisa jadi mungkin, tapi kita sekeluarga udah berusaha sebaik-baiknya dan masih kena juga gitu. Untuk memperkuat imun atau kekebalan tubuh, Tia dan anak-anak rutin berolahraga di sekitar rumah, patuh prosedur kesehatan dan rajin meminum vitamin. Lantas, apa saja pesan Tia untuk menghadapi situasi genting ketika salah satu anggota keluarga terutama anak terkena virus corona? Sebenarnya kalau berjemur harus ya, karena tapi kan kadang-kadang sekarang cuacanya tahu sendiri ya, kadang ada matahari, kadang enggak. Kalau pas ada matahari kita keluar berjemur sebentar, di saat semuanya lagi aman kita berjemur gitu ya. Paling kan bisa dikoordinasiin juga. Kalau Kanaka obat itu cuman pas dia demam. Waktu pas dia demam aku kasih obat paracetamol penurun panas. Itu sempat beberapa kali ya. Setelah demamnya udah hilang, ya aku nggak kasih obat apa-apa. Palingan vitamin ada dikasih, kan udah konsul juga ke dokter anaknya ya. Dapat multivitamin sama dapat vitamin D. Cuman kalau misalkan dosis multivitaminnya biasanya berapa, dengan kondisi Kanaka sekarang, dosis multivitamin dan vitamin D-nya ini ditambahin lagi sama dokternya gitu. Ya, virus corona belum jua reda. Bahkan sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Pulau Jawa dan Bali,
wabah penularannya belum sepenuhnya menurun secara signifikan. Bahkan selain di Pulau Jawa dan Bali, pemerintah berencana akan menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di beberapa daerah luar Pulau Jawa dan Bali. Apalagi varian baru virus COVID-19 ini begitu mudah menular. Dan untuk memperkuat ketahanan tubuh, para selebriti baik yang pernah terjangkit atau sebagian keluarganya yang pernah terpapar virus mulai gencar melakukan vaksinasi. Mereka bahkan terlibat aktif menyelenggarakan vaksin gratis ke tengah-tengah masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh komedian yang juga politisi Eko Patrio. Alhamdulillah hari ini di kantor saya bikin acara vaksin yang pertama, yaitu vaksin untuk umur 12 tahun sampai ke sana gitu ya. Jadi di sini dipersilakan untuk yang di bawah umur bisa vaksin. Dan hari ini di tanggal 7 ini kita bikin untuk putaran pertama 1.000 ya, 1.000. Karena tadi banyak juga yang minta dan sebagainya, mungkin kita nanti ada putaran kedua, putaran ketiga dan keempat gitu ya. Artinya mengakomodir kebutuhan-kebutuhan teman-teman di wilayah DKI Jakarta. Para selebriti seperti pesinetron Nathalie Sarah, Denny Cagur, hingga Sarwenda juga antusias mengikuti program vaksin agar bisa membantu pemerintah mengurangi dampak virus yang mudah menyebar dan bisa menyebabkan kematian ini. Gak ada sih, bismillah aja sih, insya Allah buat sehat, insya Allah. Sebenarnya bukannya udah divaksin gak akan kena lagi, teman-teman aku udah pada divaksin, udah pada kena COVID 2 kali. Jadi emang yang dibutuhkan itu dari diri kita sendirinya aja gitu. Jadi bukan berarti udah divaksin terus kebal gitu, enggak sih. Tapi aku alhamdulillah selama sampai sekarang sepedahan ini, maksudnya olahraga di luar, selalu jaga kesehatan, selalu jaga juga sama selalu dengan prokes yang baik gitu. Jadi bismillah aja gitu. Tapi ditambah lagi dengan vaksin, insya Allah jadi lebih enak aja gitu, lebih nyaman. Vaksin aku pertama sih gitu. Kenapa kemarin itu kan Bensu sama Mas Eko duluan Ya, kan Bensu gitu. Ivan Gunawan duluan. Nah waktu itu pada saat itu masih galau karena aku menyusui kan. Iya. Jadi masih ada problematika menyusui boleh atau enggak gitu. Nah akhirnya sekarang udah aku tanya banyak dokter gitu, menyusui boleh, makanya aku vaksin. Dan baru kan anak-anak baru mulai boleh gitu. Jadi Selain para selebriti, mereka yang aktif di media sosial seperti Lutfi Agizal juga aktif mengkampanyekan pentingnya vaksin bagi warga Indonesia. Alhamdulillah, saya ikut senang menjadi bagian dari Partai Amanat Nasional, terutama di daerah Jakarta ini, mengadakan satu kegiatan yang difokuskan untuk pemerintah kepada masyarakat supaya menjadi harapan baru ke depannya. Vaksinasi, banyak tempat-tempat vaksin kemarin sempat full, bludak. Ada klaster-klaster yang prokesnya tidak terjaga karena orang jadi akhirnya malas ngantri. Kita menyelenggarakan dan menyediakan tempat yang sangat layak dan kita beri makanan dan minuman. Mungkin di tempat yang lain tidak melakukan itu, tapi kami di sini melakukan ini dengan satu tujuan, harapan yang baru untuk masyarakat Indonesia. Semoga rekan-rekan sini semuanya ataupun warga yang datang vaksinnya menjadi imun yang bagus, dan yang belum vaksin bisa daftar di sini. Kami masih ada satu gelombang lagi nanti ke depannya. Dampak dari wabah virus corona bukan saja telah menelan banyak korban meninggal. Padatnya rumah sakit sehingga tenaga kesehatan kewalahan menangani pasien pun secara sosial ekonomi juga turut dirasakan para selebriti yang menggantungkan karir dan usahanya di situasi normal. Kondisi itu bahkan dirasakan Nathalie Sarah dan istri Ruben Onsu, Sarwenda. Lebih baiknya dipatuhi gitu ya guys ya, karena buat yang lainnya juga, buat kenyamanan diri dan keluarga sendiri juga, teman-teman lainnya gitu. Jadi aku sih nggak ada masalah ya. Cuman ya jangan lama-lama ya. Aku juga punya usaha. Ya cukup mengganggu perekonomian ya, iya sih. Tapi ya kalau ini emang lebih baik untuk semuanya, ya mau nggak mau sementara kita sabar dulu.
Ya pastinya kalau buat secara usaha pasti berdampak lah, cuman saya rasa bukan kita doang yang berdampak, semua orang juga berdampak. Jadi ya selagi masih bisa menyelamatkan yang bisa diselamatkan ya kita selamatin aja. Sementara Eko Patrio mau terlibat aktif menggelar acara vaksin, presenter Omesh bahkan rela menyumbangkan kendaraan roda 4-nya untuk membantu masyarakat. Kendaraan ini sengaja dijadikan ambulans COVID-19 agar bisa membantu kekurangan moda transportasi darurat yang dibutuhkan untuk membawa korban COVID-19. Lagi ngukur-ngukur. Kita bikin mobil darurat sederhana. Ngukur-ngukur dulu nih, arsitek. Siapapun tak ada yang menginginkan situasi genting ini. Tapi faktanya kita semua tak bisa mengelak dari kenyataan jika virus yang mudah menjalar lewat kontak fisik ini benar-benar nyata di depan mata. Karena itu wajar jika para selebriti bau-membau mengkampanyekan pentingnya vaksin, menjaga prokes, hingga menjaga dari kerumunan agar situasi ini segera pulih. Gerakan vaksin massal, kampanye disiplin prokes, hingga menahan diri untuk menjauhi kerumunan yang terus didegamakan akan menuai hasil jika semangat ini dipikul dan dipatuhi bersama. Tapi jika tidak, jangan harap kita akan cepat bisa keluar dari situasi yang makin mengkhawatirkan ini. Lantas apa saja pesan para pesohor untuk masyarakat dan para pihak agar situasi ini segera reda? Iya, kalau buat saya yang pertama ini adalah itu, prokes banget, ini penting. Misalnya belum divaksin, tertib aja, jaga masker, pakai masker, syukur-syukur double kayak saya gini. Karena sekarang virus Delta itu kan juga pengaruh banget, besar sekali. Dia bisa melalui udara katanya dan sebagainya. Lalu yang kedua buat saya tetap cuci tangan, hindari kerumunan. Apalagi dengan PPKM ini saya bilang aduh udah nggak ada yang, pemerintah kita semuanya juga pengen ekonomi bagus gitu ya, tapi juga di atas segala-galanya adalah nyawa kalau buat saya. Jadi yang penting adalah sekarang bagaimana caranya nyawa masyarakat tertolong dulu lah. Kalau buat secara usaha pasti berdampak lah, cuman saya rasa bukan kita doang yang berdampak, semua orang juga berdampak. Jadi ya selagi masih bisa menyelamatkan yang bisa diselamatkan ya kita selamatin aja.